Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Untuk itu, pada ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Doa sekali. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diucapkannya doa ini atau dipanjatkannya doa ini memberikan keberkahan untuk kita semua di setiap aktivitas kita di hari ini. Baik, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Hafiz. Hafiz kenapa? Sakit. Selain Hafiz siapa lagi? Farid. Ya. Farid kenapa? Hah? Sakit. Semua ya. Selain Hafiz siapa lagi? Hah? Gapin. Gapin kenapa? Hah? Sakit atau malas? Malas. Malas. Pundung. Ya. Baik. Nanti yang tidak hadir 3 orang. Gapin, Hafiz, dan Baris. Baik yang sakit, mari kita doakan agar segera diberikan kesehatan agar bisa kembali berkumpul bersama kita untuk belajar. Kemudian untuk Gapin yang katanya males, mudah-mudahan bukan karena males, mungkin karena ada halangan, atau mungkin sakit atau ada keperluan keluarga. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin melihat semangatnya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Bapak ingin melihat semangatnya terlebih dahulu. Misalkan ketika Bapak bilang bahasa Indonesia, bahasa siapa bahasa Indonesia? Bahasa kita. Jadi ketika Bapak bilang bahasa Indonesia, bahasaku, bahasa pemersatu. Dan bukan begitu ya. Bahasa Indonesia, bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Yes, gitu ya. Jaya. Gimana tuh? Nanti akhirnya enaknya. Yes, Jaya. Misalnya gitu ya. Bisa? Paham? Baik, kita coba. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Yes. Kurang bersemangat, ya. Kurang bersemangat. Bapak ingin lebih bersemangat lagi, ya. Bapak ingin lebih bersemangat lagi. Karena ini masih pagi, ya, harusnya lebih bersemangat. Apalagi bahasa Indonesia, ya. Baik, bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Yes. Gitu ya. Itu jadi bahasa Indonesia ini merupakan identitas bangsa, ya. Yang merupakan bahasa pemersatu, ya, yang menyatukan bangsa kita, itu bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia, ya, dimana bahasa Indonesia itu dibentuk, ya, salah satunya untuk mempersatukan bangsa Indonesia, ya. Pada dimana kapan bahasa Indonesia itu dibentuk, yaitu waktu Sumpah Pemuda, ya. Sumpah Pemuda kemarin Oktober diperingati, ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa kembali lagi berjumpa di kelas ini untuk mengikuti sebuah pembelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Dan ketika belajar bahasa Indonesia berarti akan bertemu dengan siapa? Pak Nunu, ya. Tentunya akan bertemu kembali dengan Pak Nunu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa?
Teks cerita fantasi. Betul. Masih ingat ya? Kemarin cerita fantasinya belajar apa? Ayo, masih ingat? Kemarin belajar apa? Hah? Menceritakan kembali sebuah teks cerita fantasi. Bola-bola waktu, bagus sekali ini. Ternyata masih ingat ya? Kemarin menceritakan kembali. Dengan menceritakan kembali secara tidak langsung kita sudah menyimpulkan isi dari cerita fantasi. Sebelum itu kita belajar apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa? Ada? Menentukan latar. Menentukan latar. Kemudian menentukan apa lagi? Urutan peristiwa. Ini bagus sekali. Jadi masih pada ingat ya? Pada kedua pertemuan kemarin kita sudah menentukan tokoh, menentukan urutan peristiwa, kemudian menyimpulkan dengan menceritakan kembali isi cerita fantasi, ya. Bagus sekali, ya, masih ingat. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih tentang cerita fantasi, ya, yaitu kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai, ya, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian itu bisa menentukan atau menelaah struktur. Ya, struktur. Tahu struktur? Bagian-bagian dari teks cerita fantasi. Ya. Jadi, nanti di akhir setelah ini selesai, nanti diharapkan kalian itu sudah bisa menentukan struktur-strukturnya. Nah, apa saja struktur dari teks cerita fantasi? Nanti kita lihat dan pelajari. Ya. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran atau sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin kalian seperti biasa menyiapkan fisiknya, ya. Siap fisiknya? Siap. Fisiknya sudah ada di sini? Sudah. Tinggal mentalnya juga harus sudah siap. Ya. Dengan apa? Dengan melakukan pembelajaran ini dengan apa? Sungguh-sungguh. Gitu ya. Fokus. Ya. Jadi siap mental, fisik dan mentalnya, jiwa dan raganya, lahir dan batinnya. Itu untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, yang tadi merupakan bahasa pemersatu. Bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Itu ya, itu bahasa Indonesia. Baik, itu ya. Jadi tadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan sudah bisa menentukan struktur. Ya, baik, kita lanjutkan. Bapak di sini ada sebuah teks cerita fantasi. Ya, di sini ada sebuah teks cerita fantasi. Nanti silahkan kalian baca teks cerita fantasi ini, ya, baca teks cerita fantasi ini. Kemudian nanti Bapak ada pertanyaan buat kalian. Tapi katanya sudah siap fisik dan mentalnya. Tapi Bapak lihat di sini fisiknya saja baru ada jasadnya atau raganya. Buku dan alat tulisnya mana? Bapak belum melihat di meja, belum disiapkan. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Ya, biar barangkali nanti ada yang harus dicatat, gitu ya. Dah, siap? Fisik, jiwa, dan raganya? Lahir dan batinnya? Baik. Kalau sudah siap, di sini ada sebuah teks cerita fantasi, tapi bentuknya berbeda dengan yang kemarin ya. Sekarang bentuknya komik, ya, bentuknya komik karena ada gambar-gambarnya di sini. Nah, di sini judulnya adalah Kue Kue Mau. Ini karya Rahma Subana. Baik, silakan kalian baca, amati, dan nikmati isi ceritanya. Ya, silakan. Mulai dari sekarang.
kalau sudah selesai yang ini, silakan keterangan untuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sudah? Baik, lanjut lagi. Masih ada ini ya. Terlihat dari belakang? Sudah? Kalau sudah, oh masih ada yang masih membaca. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Nah, dari teks yang tadi kalian baca, seperti yang tadi Bapak bilang, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan ini terkait tahapan alur. Tahapan alur. Nah, jadi alur itu apa? Ada yang masih ingat alur? Alur itu merupakan jalan cerita. Bagus, ada yang masih ingat ya. Jadi alur itu merupakan jalan cerita. Nah, jalan cerita itu ada 3 tahapan. Ya, yang pertama di sini ada bagian awal. Biasanya pada bagian awal ini ditandai dengan latar, ya. Ada latar, baik latar ada yang masih ingat? Latar itu merupakan keterangan tempat, salah satunya, ya. Ada keterangan waktu, ada keterangan apa lagi? Suasana. Ya, bagus sekali Putri masih ingat. Baik. Nah, jadi di bagian awal itu ada keterangan tempat, biasanya ditandai dengan pengenalan latar. Salah satunya adalah latar tempat, kemudian latar keluarga, latar belakang keluarga dari tokoh utamanya. Ya, latar belakang dari keluarga dari tokoh utamanya. Kemudian petunjuk permasalahan. Jadi di awal ini biasanya diperkenalkan permasalahan yang akan dihadapi oleh siapa? Tokoh utama. Tokoh itu siapa? Ada yang masih ingat? Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah apa tadi? Yang pemeran yang ada di dalam cerita. Iya, bagus. Ternyata si Rejan masih ingat. Yang lainnya masih ingat? Masih ya. Itu jadi tokoh itu adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Jadi di awal itu biasanya diperkenalkan dulu latar tempatnya di mana, kemudian latar keluarganya seperti apa, kemudian diperkenalkan juga permasalahan yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh utama yang ada di dalam teks yang tadi kalian baca? Mau. Apa Ki? Mau. Betul mau? Ya, siapa mau itu? Tokoh utama. Kenapa mau dikatakan sebagai tokoh utama? Ayo, yang tahu. Karena selalu ada di dalam cerita, ya. Bagus sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan buat Bangga, ya. Jadi, sebuah orang tokoh bisa dikatakan sebagai tokoh utama selain karena, ya, dia merupakan tokoh yang di situ ada di dalam cerita, tapi dia ada di dalam cerita dari awal sampai akhir atau selalu
ada di dalam cerita. Betul sekali yang tadi dikatakan oleh Banda. Ya. Baik, ini pertanyaannya. Di manakah latar tempat yang ada di awal? Apakah di awal ada latar tempat? Di mana? Di sekolah? Beri juara, betul? Betul. Ya, beri kasih tepuk tangan buat siapa ini? Alfian. Buat Alfian. Berikan tepuk tangan buat Alfian. Ya. Kalau kemarin kalau ada yang kita tepuk tangan seperti apa caranya? Ada nyamuk. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Ya, boleh seperti itu nanti. Baik. Ya. Baik, tadi latar tempatnya di sekolah Peri Juara. Ya. Selanjutnya latar belakang tokoh. Ada yang tahu? Latar belakangnya. Latar belakang tokohnya. Ada yang tahu? Tadi dari teks yang kalian baca, latar belakang tokoh itu asalnya dari mana sih tokohnya, keluarganya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Dari teks yang tadi kalian baca, latar belakang keluarganya. Ya, itu tadi tokoh utamanya siapa? Mau. Kira-kira Mau itu siapa sih keluarganya? Dia tinggal dengan siapa? Ayo. Hah? Tidak ada? Baik, berarti latar belakang keluarganya tidak dijelaskan, ya, atau tidak dijelaskan di dalam cerita pada khususnya di bagian awal. Ya, boleh seperti itu? Boleh. Ya. Baik, selanjutnya. Kemudian selanjutnya petunjuk permasalahan yang dihadapi tokoh. Di awal kira-kira permasalahan yang dihadapi tokoh itu apa? Tokoh utamanya. Ayo, siapa yang mau jawab silahkan. Acungkan tangan. Nanti Bapak berikan nilai plus pokoknya. Ya. Baik, siapa? Alfian? Alfian lagi. Yang lainnya nggak mau menjawab ini. Hanya Alfian aja. Ayo Alfian, silahkan. Iya, di awal siapa mau? Mau itu mengalami apa? Kesulitan untuk apa? Saat belajar sihir, ya. Mau itu mengalami kesulitan saat belajar sihir setelah 1 bulan. Betul sekali, ya. Kasih tepuk tangan lagi buat Alfian. Ya. Baik, itu ya. Jadi di awal itu yang pertama diperkenalkan apa? Latar tempat. Tadi latar tempatnya di mana? Di sekolah Peri Juara. Kemudian latar belakang tokohnya tidak ada ya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Ya, tadi permasalahannya apa? Setelah 1 bulan, tokoh utama itu belajar sihir, tapi dia mengalami kesulitan. Apa kesulitannya? Itu tadi, dia sulit untuk belajar sihir. Mantranya selalu salah, gitu ya. Gitu. Itu bagian awal. Selanjutnya pada bagian tengah atau klimaks. Klimaks itu adalah bagian tengah atau puncaknya permasalahan, ya, atau puncak permasalahan. Nah, tadi kalau di bagian awal itu cirinya adalah menjelaskan latar tempat, latar belakang tokoh, kemudian pengenalan masalah. Kalau di bagian tengah, kira-kira cirinya apa? Cirinya adalah adanya permasalahan atau konflik, ya, permasalahan atau konflik. Konfliknya siapa dengan siapa? Kira-kira konfliknya bisa tokoh dengan tokoh, tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan lingkungannya, ya. Contoh tadi si Mau. Mau itu konfliknya dengan siapa? Permasalahannya dengan siapa? Hah? Piru. Berarti tokoh dengan tokoh yang lain atau tokoh dengan tokoh, ya. Ada permasalahan di sana. Siapa yang membuat permasalahan tadi? Piru. Iya, si Piru, betul, ya. Apa yang dilakukan Piru? Tidak
menyukai mau, gitu ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu pasti akan menemui puncak permasalahan. Dan puncak permasalahan itu dinamakan dengan klimaks. Ya, itu dinamakan dengan klimaks. Nah, kira-kira bagian atau puncak permasalahan di dalam cerita yang tadi kalian baca, apa puncak permasalahannya? Siapa yang bisa jawab? Ayo, masih ingat tadi ceritanya? Puncak permasalahannya. Ayo, yang bisa jawab dari teks yang kalian baca tadi. Ayo, siapa yang menjawab? Ayo, siapa? Silakan. Saat Viro sedang dimarahi pria yang tidak suka pada mau. Siapa pria yang tidak suka sama mau? Yari. Jadi ketika sedang dimarahi oleh Yari, itu adalah puncak permasalahannya atau bagian yang paling menegangkan. Baik, kasih tepuk tangan juga buat saya jawabannya Pak. Ya, ada nyamuk. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Ya, ya itu jawabannya luar biasa sekali. Ya. Selanjutnya kita ke bagian akhir. Tadi kalau bagian awal itu menjelaskan tentang latar, kemudian pengenalan permasalahan, kemudian klimaks atau bagian tengah itu konflik sampai puncak permasalahan, ke bagian yang paling menegangkan. Nah, sekarang di bagian akhir atau bagian penyelesaian, ya, bagian penyelesaian di dalam cerita. Nah, di sini apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya di sini adalah hal yang dialami oleh tokoh utama, kemudian hal yang dialami oleh tokoh antagonis. Hal yang dialami oleh tokoh utama berarti siapa tokoh utama itu? Mau. Berarti di akhir apa yang terjadi pada Mau? Mau berhasil menyihir atau membacakan mantra dengan menciptakan makanan kesukaan seperti coklat. Mau berhasil menjadi makanan yang hebat sehingga tidak didahului oleh teman-teman. Iya, bagus jawabannya. Terima kasih Banda, jawabannya luar biasa ya. Jadi di akhir itu apa tadi? Si Mau berhasil menyihir menjadi sebuah makanan seperti coklat dan daging, pokoknya banyak ya makanan-makanan yang disukai ya. Jadi peri yang berhasil menyihir makanan atau jadi peri penyihir makanan ya. Selanjutnya apa yang terjadi pada tokoh antagonis? Tadi siapa tokoh antagonisnya? Masih ingat apa itu tokoh antagonis? Tokoh yang jahat. Kalau kata si Iqbal, tokoh yang jahat atau tokoh penentang ya. Bagus Iki ya, tapi kurang tepat. Yang tepat itu adalah tokoh yang menentang tokoh utama ya, tokoh utama. Tokoh utama atau tokoh Piru di sini ya. Piru atau mau ya, maaf kalau kurang tepat. Baik itu ya, jadi tokoh yang menentang tokoh Mau. Apa yang terjadi pada peri tadi siapa? Piru ya? Itu siapa penjahatnya? Yari. Apa yang terjadi pada Yari? Yari. Ayo, apa yang terjadi pada Yari? Siapa yang menjawab? Apa yang terjadi pada Yari? Hah? Di akhir? Di akhir apa yang terjadi pada Yari? Ayo, ada yang tahu? Tadi sudah dibaca teksnya. Ayo, apa yang terjadi pada Yari? Coba diingat-ingat lagi. Oh, yang keras siapa? Kalian? Hah? Sehingga Yari membuat Mau marah, betul seperti itu? Oh, di akhir si Yari membuat Mau marah, betul seperti itu? Kurang tepat.
tepat. Tidak apa-apa Sahil ya. Yang penting sudah mencoba. Nggak apa-apa, bagus ya. Yang di akhir itu adalah si Yari dijauhi oleh temannya karena dia adalah seorang pria jahat. Itu ya jawaban yang tepatnya. Tapi tidak apa-apa Sahril sudah berani untuk mencoba. Salah tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Ya, baik itu ya. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari tahapan alur di bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, itu berhubungan dengan struktur teks cerita fantasi. Ya, di mana struktur teks cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, apa itu orientasi? Tadi, orientasi itu adalah bagian awal atau pengenalan. Jadi orientasi itu adalah bagian awal atau pengenalan. Kalian pernah mendengar kata orientasi siswa baru. Jadi pengenalan siswa baru. Sama di sini ada orientasi. Orientasi ini isinya adalah pengenalan. Apa yang diperkenalkan di dalam cerita? Tadi yang diperkenalkan di dalam cerita pengenalan latar apa? Tadi latar tempat, pengenalan latar belakang keluarga dari tokoh utama, kemudian tadi yang Bapak tanyakan apa di bagian awal? Ya, itu pengenalan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utamanya. Ya, itu adalah orientasi. Oh, ini kok sendirinya ya? Ya, baik. Itu ya. Jadi bagian orientasi. Kemudian komplikasi. Tadi komplikasi itu adalah apa? Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Jadi siapa? Masalahnya apa? Masalah baik tokoh dengan tokoh, kemudian tokoh dengan lingkungannya, tokoh dengan dirinya sendiri, gitu ya. Itu adalah bagian komplikasi atau pertentangan, permasalahan yang terjadi pada tokoh sampai puncak permasalahan tadi yang dinamakan dengan klimaks, ya, yang dinamakan dengan klimaks. Kemudian yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir atau kita kenal dengan resolusi atau pemecahan masalah. Biasanya di bagian akhir ini tadi cirinya apa? Cirinya yang pertama apa? Menjelaskan tentang apa yang terjadi pada tokoh utama. Kemudian apa yang terjadi pada tokoh antagonis, gitu ya. Nah, biasanya di resolusi atau pemecahan masalah. Ya. Biasanya bagian resolusi ini biasanya berakhir menyenangkan atau berakhir menyedihkan atau tragis. Nah, tadi kalau si Piru kira-kira resolusinya apa? Akhirnya bagaimana? Akhirnya menyenangkan atau sedih? Sedih atau menyenangkan? Tadi di akhir Piru apa yang terjadi sama Piru? Piru apa Pau? Mau ya? Apa yang terjadi sama Mau? Yang terjadi pada Mau, yaitu dia bisa menyihir tadi kata Banda, berarti berakhir dengan menyenangkan. Itu resolusinya, pemecahan masalahnya seperti itu. Ya, ke sini ada yang tanyakan dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Baik, di sini ada ragam alur atau jenis-jenis alur. Tadi alur itu jalan cerita. Ada yang di sini alur lengkap, berarti mulai dari pengenalan dulu, gitu ya. Dari pengenalan ke apa ini tadi? Rangkaian kejadian atau peristiwa. Di sini ada peristiwa, ya. Peristiwa, ya. Di sini peristiwanya pasti banyak. Tadi karena konflik itu bisa dirinya dengan dirinya, tokoh dengan
dirinya sendiri, tokoh dengan tokoh lain, atau dengan lingkungannya. Gitu ya. Jadi di sini masalah, kemudian masalah sampai puncak permasalahan yang dinamakan dengan klimaks, gitu ya. Yang dinamakan dengan klimaks. Kemudian setelah klimaks di sini ada pemecahan masalah atau resolusi. Ya. Ini jadi pengenalan dulu, kemudian tokoh utama menemukan permasalahan semakin memuncak sampai yang dinamakan dengan klimaks. Dari klimaks itu barulah dipecahkan, ya pemecahan masalah itu dinamakan dengan resolusi. Dan apa yang terjadi pada tokoh utama? Bagaimana yang terjadi pada tokoh antagonis? Kemudian apa pesan dari cerita yang kalian baca? Nanti di sini, ya, di bagian resolusi. Kita lanjutkan. Ini yang pertama, jenis alur yang pertama. Kemudian jenis alur yang kedua ada yang seperti ini. Di sini tidak ada orientasi terlebih dahulu. Jadi si tokoh utama langsung diberikan masalah, kemudian masalah sampai ke puncaknya. Di sini yang dinamakan dengan klimaks atau puncak permasalahan. Nah, sampai di sinilah resolusi tadi. Ya. Jadi ada berbagai macam alur. Satu lagi, ada alur yang seperti ini. Pengenalan atau orientasi. Di sini diperkenalkan tokoh, kemudian latar, kemudian tadi pengenalan masalah, sampai di sini ke rangkaian kejadian, ke peristiwa. Kejadian, peristiwa sampai peristiwanya, sampai puncak permasalahan atau klimaks. Tapi bedanya dengan yang tadi, di sini tidak ada resolusi. Tidak ada pemecahan masalah atau ceritanya menggantung. Ya, tidak ada akhirnya. Ya, ini untuk tahapan alur atau diagram alurnya. Ya, ini bagian awal tadi. Bagian awal itu orientasi, kemudian bagian tengah itu adalah kualifikasi, dan bagian akhir adalah tadi resolusi. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan kembali menugaskan kalian untuk berkelompok. Ya, untuk duduk berkelompok. Siap? Siap. Kok seperti lemas hari ini? Perasaan hari ini bukan hari Kamis ataupun hari Senin. Biasanya kalau hari Kamis atau hari Senin ada yang sahur, berpuasa. Lemas aja. Ini kok lemas. Ya. Baik, silakan berkelompok. Masih ingat kelompoknya? Baik, kalau masih ingat kelompoknya silakan duduk berkelompok. Ini duduknya nanti silakan. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 silakan di atas ya. Ya, Pak. Oh, udah ada itu. Ya. Baik, kalau sudah, Bapak akan seperti biasa, ya. Nanti kalian silakan tentukan strukturnya, ya. Kalian tentukan strukturnya, struktur teks cerita fantasi. Nanti di sini ada LKPD, silakan nanti didiskusikan, kemudian diisi apa yang harus diisi. Ya, paham? Jangan malu-malu, karena kalau mau bertanya nanti sesat di jalan. Ya.
Ya, siap. Nah, ini dibaca, kemudian sampai akhir ya, dibacanya dari awal sampai akhir. Ini sampai akhir. Nah, ini kemudian nanti diisi ini nih diagram ini, misalkan tata tempat kita dari cerita yang tadi gimana? Seperti yang tadi itu dicontohkan di depan. Ya, tata tempatnya di mana? Misalkan, gimana ini? Rumah. Misalkan. Latar keluarganya, latar keluarga itu latar belakang keluarganya. Siapa sih si emas ini? Atau utamanya emas kan ya? Siapa si emas ini? Misalkan anak siapa? Tinggal dengan siapa? Kondisinya seperti apa? Dulu di sini ya, di bagian awal. Kemudian tunjuk permasalahan. Permasalahan awal yang dihadapi si emas itu apa? Apa permasalahannya? Coba. Emas akan dimakan oleh raksasa. Misalkan tulis di sini. Kalau di awal di bagian awal, emas akan dimakan oleh raksasa. Berarti pada bagian orientasi ini. Orientasi bagian awal. Ya, dari sini nyambung sebenarnya dari sini. Jadi pertanyaan yang satu dan jawaban yang kedua nyambung. Coba di bagian awal. Prima sebagainya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya nanti silakan Bapak bisa barangkali bisa bantu. Ya.
Mana apa yang menjadikan kesulitan? Ada kesulitan? Apa? Raksasa. Raksasa. Raksasanya kenapa hijau? Gak ada di soal. Ya, sok silakan. Cuma gini aja. Sudah paham? Yang harus dikerjakan? Ya, ini sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Nih, silakan isi lagi. Kok bisa? Bisa? Dah. Dah. Selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Kamu udah? Itu? Udah itu masih nulis? Sudah? Udah coba lihat. Sudah selesai. Oh, ini sudah selesai. Coba lihat.
Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok yang mau tampil pertama? Coba, oh semuanya mau tampil pertama ya? Siapa? Iya Pak, iya. Kosong sekali lagi. Bapak hitung ya. Yang cepat, yang paling cepat. Sebentar ya. Nanti yang paling cepat mengajukan tangan tampil duluan. Ya. Baru nanti Bapak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oh, ulangi bareng. Ini udah mau tampil pertama? Ya, ini mah. Orang makan gua banyak banget. Ya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Oh, kayak ini loh. Ya, ya, harusnya yang lain juga ingin yang pertama ya. Harus jadi yang terdepan. Kata Bapak juga harus jadi yang terdepan seperti Yamaha ya. Ya, silakan duduknya. Karena di sini teman kalian Banda mau membacakan hasil diskusi kelompoknya, duduknya silakan menghadap ke sini. Ya, duduknya silakan menghadap ke sini, tidak ada yang membelakangi Banda, ya. Ya, silakan Alfian, silakan duduknya menghadap ke sini. Silakan kita sama-sama perhatikan hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 2 yang akan diwakili oleh Banda. Latar tempat rumah, latar keluarga emas hingga berdua bersama ibunya. Untuk permasalahan yang dialami tokoh, semua orang takut pada emas karena semua tahu kalau emas memiliki raksasa dan suatu hari raksasa akan menangkap dan memakannya. Klimaks saat emas dikejar oleh raksasa untuk dimakan, emas melemparkan satu demi satu kantung dari petapa, namun raksasa itu tidak menyerah. Yang dialami tokoh utama, emas berhasil mengalahkan raksasa, hidup damai dan bahagia bersama ibunya. Teman-teman emas tahu dan emas tidak sendiri lagi. Yang dialami oleh tokoh antagonis, raksasa berhasil dikalahkan oleh emas dengan menggunakan kantung dari petapa. Pesan amanat kita harus memiliki tekad percaya dan menghadapi segala sesuatu dengan penuh keberanian. Orientasi emas tumbuh besar dan dia selalu sendirian karena semua takut kepadanya, karena semua tahu kalau ia adalah milik raksasa. Emas merasa sedih dan dia sangat sedih setiap kali pulang ke rumah dan menemui ibunya, karena dia ingin terus tinggal bersama ibunya. Emas dan ibunya meminta bantuan kepada seorang petapa. Emas merasa heran ketika menerima 4 kantung dari petapa, namun ia bertekad dengan penuh keberanian akan mengalahkan petapa. Klimaks. Bagian klimaks terdapat pada saat emas dikejar oleh raksasa dan emas memberikan perlawanan dengan melempar satu persatu kantung kemudian dari petapa sampai pada puncaknya, yaitu raksasa mau menyerah untuk mengejar emas. Akhir emas berhasil mengalahkan raksasa dengan menggunakan 4 kantung pemberian peramal. Emas hidup damai bahagia bersama ibunya dan teman-teman. Emas merasa kagum dan bangga sehingga pada akhirnya emas tidak sendirian lagi serta memiliki banyak teman. Pada silakan. Ini dari kelompok mana? Kelompok 2 ya. Hasil dari kelompok 2. Ini ada yang mau menanggapi atau mengomentari? Ada yang kurang tepat misalkan? Ya, tadi di bagian awal itu ada apa, Bang? Di bagian awal? Iya, dijelaskan latar tempatnya ya. Baik, ada nyamuk. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Terima kasih Banda dan kelompok 3. Kelompok 2 ya telah menyampaikan. Silakan.
silakan disimpan di sini. Baik, selanjutnya ya. Jadi tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 sudah dengan sangat bagus hasil kelompok diskusinya ya, lengkap gitu ya, dari awal sampai akhir. Di situ menjelaskan pada bagian awal orientasi, kemudian klimaks sampai pada bagian resolusinya. Ya, luar biasa kelompoknya hebat ya, yang diwakili tadi oleh Banta. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kita berlanjut ke kelompok yang mana? Kelompok baru. Oke, kita cepat-cepatan lagi. Ya, baik, kita hitung 1, 2, 3. Oh iya, ya itu kelompok itu. Kelompok berapa itu? 1. Silakan. Akan dipanggil oleh siapa? Ya, silakan. Nanti silakan perkenalkan dari perwakilan dari kelompok mana, kemudian bacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, salam dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 bernama Alfian. Saya akan membacakan latar tempat rumah, latar keluarga. Mas tinggal berdua bersama ibunya. Untuk persamaan yang dialami semua orang pada keluarga semua. Mas memiliki raksasa dan Alfian, suaranya di volumenya lebih keras ya. raksasa dan suatu hari raksasa akan menangkap dan memakannya. Klimaks, saat Mas dikejar oleh raksasa untuk dimakan, Mas melemparkan satu demi satu kantung dari petaka. Namun raksasa itu tidak menyerah. Akhir yang dialami berapa lama, Mas berhasil mengalami hidup demi dan berbagai bersama ibunya. Silakan yang lainnya perhatikan. Dan Mas dia sendiri lagi yang dialami tokoh antagonis. Raksasa berhasil dikalahkan oleh Mas dengan menggunakan kantung dari petaka. Pesan, kita harus memiliki tekad, percaya dan menghadapi segala sesuatu dengan penuh keberanian, orientasi. Sebelum Ya. Ya. Baik, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Baik, tadi kelompok 1 sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin ada masukannya yang dari yang lain? Ada kekurangannya apa? Iki? suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang jelas ya. Jadi kata Iki bagus, Iki tadi mengomentari seperti yang Bapak dengar juga ya. Jadi suaranya memang kurang keras ya untuk suaranya. Nanti ke depan tidak apa-apa Alfian untuk hari ini, namanya juga belajar ya. Untuk yang belum, jadi nanti suaranya harus lebih keras volumenya ya, biar terdengar yang lain. Tapi tidak apa-apa, tadi kalau Bapak lihat dari jawabannya sudah cukup lengkap. Mungkin hanya sedikit tadi kekurangannya, jadi cara menyampaikannya memang kurang jelas ya suaranya, karena mungkin grogi mungkin ya, karena ada yang cantik-cantik ya. Baik, silakan duduk. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1 Alfian. Baik, selanjutnya kelompok 3. Baik, kita cepat-cepatan lagi. 1, 2, 3. Iya. Ingat nanti. Ayo, siapa? Mana nih kalian Bapak? Ayo, siapa namanya ini? Adela. Kasih tepuk tangan buat Adela. Ya, ada nyamuk. Nyamuknya baru 1 ya. Baik, nanti nyamuknya banyaknya. Ayo Adela, silakan. Kenapa Adela? Ya, perkenalan.
kasih kelompok 3. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Baik, sebentar. Ya. Nih, pengen kemana cepat-cepat ya? Jadi, ini tadi penyampaiannya sudah cukup jelas ya. Untuk kelompok 3 dan jawabannya juga cukup lengkap. Baik, ada komentar atau tanggapan dari yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan duduk. Terima kasih sekali lagi buat kelompok 3. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya. Baik, sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, Bapak ingin lihat semangatnya lagi. Semangat bahasanya, ya. Semangat bahasanya tadi. Bahasa Indonesia. Wah, udah nge-lag nih, terlalu pusing kayaknya ya tadi diskusi. Baik, sekali lagi. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatu. Jadi harus semangat kalau belajar bahasa Indonesia itu, karena bahasa Indonesia itu merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Nah, selanjutnya satu kelompok lagi ya. Boleh, silakan Syahril. Dari tadi sudah ngacung tapi gak kebagian. Yang paling tampan CNT. Sekebon dong, gua atuh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ulangi salamnya. Salam itu harus sebentar. Salam itu harus dijauh karena merupakan doa. Kita harus saling mendoakan, salah satunya dengan mengucapkan salam. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan salam harus dijauh, ya wajib dijawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menceritakan di sini. Akan menceritakan pertanyaan Mas. Latar tempat rumah latar keluarga Mas beliau berdua bersama ibunya berhidup permasalahan yang dialami tokoh sebelum rumah orang takut pada masalah semua orang tua Mas memilih rasa dan suatu hari yang sesaat menangkapkan masalahnya. Semua saat Mas dikejar oleh rasa untuk dimakan Mas melibatkan satu demi satu sampai dari beberapa namun yang besar itu tidak menentukan. Tapi yang dialami tokoh bersama Mas berhasil Ya, kelompok berapa? Sebentar nih. Gua jangan gitu atuh ya, jangan sekolah. Baik, kasih tepuk tangan buat Syahri dan kelompok 5 ya. Baik, ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang teks cerita fantasi atau struktur teks cerita fantasi dari hasil diskusi tadi dengan memberikan soal individu. Ya, ada soal individu dan silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu karena hanya 2 soal saja, sepertinya 5 menit juga cukup. Ya, 5 sampai 10 menit juga cukup. Syukur kalau 2 menit sudah selesai. Ya, jadi nanti silahkan diisi ya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kalian pahami, ya. Apa yang kalian pahami. Setelah itu nanti dikumpulkan. Ya, ini untuk mengecek sejauh mana kalian memahami atau mampu menelaah seluruh teks cerita fantasi pada hari ini. Seperti tadi tujuan pembelajaran hari ini, Bapak diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai atau setelah Bapak meninggalkan ruangan ini, kalian sudah bisa menelaah struktur teks cerita fantasi. Siap? Ya. Ada yang tanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan, soal evaluasi atau post test individu akan Bapak bagikan.
Ya, ada yang mau membantu Bapak untuk membagikan ini? Oke, mau? Silakan. Ya, cepat ya. So, dibagikan satu orang satu aja ya. Kurang gigi, kelompok gigi. Oh, banyak ya. Kelompok gigian. Nah, kurang gigi. Pak, kurang Pak. Ada yang belum dapat? Hah? Tenang, masih banyak. Harap tenang, nanti kebagian. Silakan isi ya. Ini belum kebagian? Wah, kasihan sekali. Nah, jangan nangis satu. Bahaya tuh. Mati gede. Jangan. Oke, nanti dulu. Nanti yang sudah silakan diisi ya. Langsung kumpulkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada teksnya di situ? Ada. Teksnya masih berupa komik juga ya? Bukan. Bukan ya? Nah, kalau sudah, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Seperti apa? Soalnya. Dah, ada yang masih belum selesai? Yo, siapa yang belum selesai? Sudah semua? Bisa berarti? Bisa. Ada kesulitan? Baik, dari awal sampai kita sudah di penghujung nih pertemuan hari ini. Dari awal sampai tadi kalian mengerjakan soal individu. Apakah kalian menemukan kesulitan? Ada kesulitan? Apa kesulitannya?
Oh, tidak ada. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Bisa? Bisa ya, mudah ternyata untuk menemukan struktur atau menelaah struktur pada teks cerita fantasi. Ya. Jadi di struktur cerita fantasi itu tadi kita sudah menelaah orientasi, kemudian menelaah apa lagi tadi? Konflikasi, kemudian sampai kepada resolusi. Nah, dengan cara apa tadi? Dengan menelaah diagram alur atau tahapan alur ya. Berarti bisa ya? Bisa? Berarti tidak menemukan kesulitan yang berarti? Tidak ada? Iya, baik. Kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Apa ya? Ya, hari ini kita belajar struktur cerita fantasi. Ya, betul. Hari ini seperti tadi kata kalian, hari ini kita telah belajar tentang apa ya? Struktur cerita fantasi atau menelaah apa? Strukturnya. Strukturnya ada apa saja? Tadi ada apa lagi? Ada orientasi, kemudian ada apa lagi? Hah? Konflikasi, bagus. Ada apa lagi? Konflikasi, kemudian klimaks, terus yang terakhir ada resolusi. Bagus ya. Jadi hari ini kita seperti tadi kata kalian, kita sudah belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Mulai dari orientasi tadi kata si Rizky, kemudian tadi kata Ridwan ada konflikasi, kemudian tadi kata Manda ada klimaks, tadi kata Rejan ada resolusi, gitu ya. Jadi dalam cerita fantasi itu ada struktur atau ada bagian-bagiannya, dan bagian-bagiannya tadi yang disebutkan, ya, orientasi, konflikasi, dan resolusi. Bagus ya, itu pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk ke refleksi, ya. Refleksi, Bapak ingin untuk pembelajaran kita agar lebih baik lagi ke depan. Ya, apakah kalian menemukan kendala di pembelajaran kita hari ini? Ada kendala? Atau kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat senang? Hah? Apa? Oh, bisa dapat tampil di depan atau berlatih berbicara di depan. Boleh seperti itu. Selain itu apa lagi yang membuat kalian senang dengan pembelajaran ini? Berkelompok. Boleh. Karena belajar berkelompok itu bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman, gitu ya. Bagus ya. Itu jadi itu yang membuat kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, kira-kira apa yang harus kalian perbaiki lagi ke depan dalam pembelajaran? Hah? Berani berbicara lagi? Boleh. Kata IG, ke depan yang harus diperbaiki adalah harus lebih berani lagi dalam berbicara. Bagus Iki. Tidak apa-apa Ki. Nanti kita latih lagi, ya. Kita latih lagi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak harap kalian di rumah silahkan dipelajari lagi, ya. Baik itu tentang struktur teks cerita fantasi yang sekarang kita pelajari, dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang teks cerita fantasi. Untuk itu silahkan kalian berselancar di internet, ya, mau dari Google ataupun sejenisnya, atau mau membuka buku di perpustakaan, ya, silahkan, ya. Yaitu materinya pertemuan yang akan kita pelajari. Di pertemuan yang akan datang materinya adalah menelaah struktur, bukan struktur ya, menelaah ciri kebahasaan, pada teks cerita fantasi, ya, ciri kebahasaan. Kalau sekarang kita belajar strukturnya, besok kita belajar tentang kebahasaannya, ya, siap? Jadi silakan di rumah nanti kalian pelajari lagi. Ya, baik itu strukturnya, kemudian untuk pertemuan selanjutnya adalah ciri kebahasaannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak bisa ya? Bisa. Ya, Bapak ingin melihat semangatnya lagi
lagi sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini. Harus kompak, harus semangat. Ya, semangat bahasanya. Nah, coba Bapak ingin sekali lagi bahasa Indonesia. Bahasaku dan diriku, bahasaku, yes, jaya. Kurang semangat. Sekali lagi. Bahasaku, bahasa pemersatu. Jaya, jaya, jaya. Bahasa Indonesia, bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Ya, bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Ya, sebelum Bapak menutup. Ini dari akhir. Baik. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, yes, jaya. Gitu. Ya, baik, karena hari ini waktu sudah menunjukkan istirahat ya. Sudah menunjukkan istirahat. Jadi mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.